Halo, saya Nurul Amanah Solihah, mahasiswa program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dengan NIM 18210142. Pada kegiatan KKN Mandiri siklus 2 ini akan berfokus pada pembelajaran di sekolah selama pandemi. Sekolah merupakan lembaga tempat terselenggaranya pendidikan, yang dimana siswa dapat mengembangkan pengetahuan dan skill lewat belajar, sehingga siswa dapat berpikir kritis, kreatif, dan juga inovatif. Namun, adanya pandemi ini sedikit menghambat kegiatan belajar mengajar. Oleh karena itu, untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pendidikan diselenggarakan pada saat pandemi ini, saya terjun langsung untuk melihat bagaimana proses kegiatan belajar mengajar itu berlangsung, serta kebijakan apa yang diterapkan di sekolah. Pertama, pembelajaran secara daring ini kalau dihitung secara presentasi lebih ke angka 65% mungkin ya, dikarenakan karena tidak semua peserta didik memiliki media gitu seperti handphone ataupun gadget lainnya gitu. Ada yang masih mungkin ikut orang tuanya atau tetangga. Letak geografis anak-anak kita kebanyakan di perkampungan, kadang nggak ada sinyal dan sebagainya. Kalau misalkan online, pembelajaran secara online, banyak kendala-kendalanya. Karena ekonomi masyarakat di sini kan jangankan untuk beli HP, pulsa. Dari anak gitu ya, dari peserta didiknya, tapi itu menjadi permasalahan kita juga sebagai pengajar gitu. Kepada anak-anak yang nggak bisa untuk daring atau online melalui untuk diambil dari sekolah, dari rumah ke sekolah untuk mengambil tugas untuk 1 minggu. Nanti ambil hari Senin, satu bisa dikumpulkan, nanti hari Senin ambil hari Senin. Ada juga yang tiap hari di sekolah gitu, tergantung kemampuan siswa. Jadi lebih disederhanakan lagi gitu ya. Makanya tadi kan saya bilang mungkin dikembalikan kepada sekolahnya masing-masing gitu ya. Kalau yang istilahnya sekolahnya memang sudah mengakomodir dan lain sebagainya dalam segi sinyal ataupun kuota gitu ya, mungkin bisa menggunakan aplikasi yang tadi Tenten bilang itu kayak Google Meet atau Zoom gitu. Nah, karena mungkin secara survei mayoritas di sekolah kita lebih tidak setuju gitulah untuk menggunakan aplikasi-aplikasi tersebut. Jadi lebih disederhanakan lagi supaya anak, yang penting anak mendapatkan materi pembelajaran, terus mereka mampu mengerjakan. Untuk pembelajaran ke depan saya harapkan harusnya tatap muka, karena memang harus PPJ, karena syarat mutlak transfernya ilmu itu harus talaki, jadi harus tatap muka. Kita tidak bisa hanya Zoom meeting saja, begitupun kan, jadi kan calon generasi keguruan itu. Jadi
ilmu itu bisa diserap oleh siswa karena harus ada talaki, bertatap muka gitu, nggak bisa harus virtual dan sebagainya, harus bertemu langsung gitu. Nah, saya harapkan untuk kedepannya gitu, pembelajaran yang ada di sekolah persekolahan, wabil khusus persekolahan PGRI itu ininya ada normal seperti itu. Ada kebijakan tersendiri dari pemerintah gitu ya, maksudnya seperti yang kemarin istilahnya bantuan kuota dan lain sebagainya, itu memang sangat apa ya namanya, diperlukan gitu ya sama para peserta didik gitu. Mengingat kan kalau kita kebayang kan dari setiap hari ke tiap harinya gitu ya, berapa jumlah kuota dan nominal uang yang harus mereka keluarkan gitu. Jauh dari perbandingannya secara sekolah offline gitu. Makanya harapannya ada kebijakan dari pemerintah yang istilahnya membantu dalam segi kuota gitulah untuk para peserta didik. Proses pembelajaran jarak jauh banyak sekali kendala dan hambatan yang dirasakan baik oleh siswa, orang tua, bahkan guru itu sendiri ikut merasakan. Namun, mau bagaimana lagi, pembelajaran harus tetap terlaksana. Untuk menumbuhkan antusias belajar pada anak di masa pandemi ini, harus adanya kerjasama antar siswa, guru, dan juga orang tua selaku pendamping siswa ketika belajar di rumah. Jadi dibuat kan begini dulu, metode pembelajarannya kan ada daring luring ya. Nah, jadi metode yang kita gunakan kombinasi gitu. Kemudian ini program semesternya. Kalau untuk teks deskripsi, oh iya Neng, teks fantasi. Yang keduanya fantasi, yang ketiganya prosedur. Teks prosedur ya. Guru juga harus bisa membuat suasana pembelajaran yang menarik dan tidak membosankan bagi siswa. Meski secara virtual, guru pun harus bisa menyampaikan materi bagaimanapun caranya dengan sebaik-baiknya. Para guru pun juga harus bisa memberikan stimulus dengan cara membuka jalur komunikasi yang baik, sehingga dapat menumbuhkan rasa percaya diri terhadap siswa. Siswa pun mampu terbuka untuk sekedar bertanya atau mengemukakan pendapatnya. Kita semua tidak bisa saling menyalahkan karena tidak hanya orang tua dan siswa saja yang merasa diberatkan oleh adanya pembelajaran daring ini. Tetapi para pendidik pun merasakan hal yang sama, apalagi para guru yang harus menyederhanakan kurikulum sesuai dengan kebijakan yang berlaku di sekolah. Oleh karena itu, perlu adanya kerjasama antar semua pihak dalam membantu pembelajaran jarak jauh ini, dan juga mampu membuat siswa menyerap materi dengan baik, sehingga pengetahuan yang didapat oleh siswa dapat merubah pola pikirnya. Mereka dapat berpikir secara kritis, inovatif, dan juga kreatif.